lagi dengan saya Serda Jessica dalam Third Fleet Highlight edisi Senin 4 Juli 2022. Kembali hadir menjumpai Anda di awal bulan Juli tahun 2022, tentunya dengan informasi terbaru yang kami siapkan. Selanjutnya, mari kita saksikan laporannya. 6 prajurit Koarmada 3 mengikuti seleksi calon Tamtama Teladan tahun 2022. Bertempat di Mako Koarmada 3 Katapop Kabupaten Sorong, Papua Barat, dilaksanakan seleksi terhadap 3 calon Tamtama Teladan dari Koarmada 3 dan Lantamal 14 Sorong dengan materi pemeriksaan administrasi, kesehatan, tes akademi, kejuruan atau keterampilan umum, dan samapta, serta menembak dan mental ideologi. Sedangkan 3 peserta calon Tamtama Teladan dari Lantamal 9 Ambon, Lantamal 10 Jayapura, dan Lantamal 11 Merauke melaksanakan tes di tempat masing-masing Jumat 1 Juli 2022. Dengan adanya seleksi tersebut di jajaran Koarmada 3, Aspers Pang Koarmada 3 mengharapkan adanya prajurit terbaik dari jajaran Koarmada 3 yang nantinya terpilih menjadi Tamtama Teladan tahun 2022. Untuk itu ditekankan agar setiap peserta calon Tamtama Teladan dari jajaran Koarmada 3 untuk selalu mempersiapkan diri dan mengikuti semua tahapan seleksi dengan sebaik-baiknya. Wujud soliditas TNI Polri, 3 Komandan Satuan Koarmada 3 beri ucapan HUT ke-76 Korps Bayangkara di Sorong. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-76 Korps Bayangkara, Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CHRMP MTR Opsla memerintahkan 3 komandan di bawah jajaran untuk melaksanakan kunjungan dan memberikan ucapan kepada Korps Bayangkara secara langsung dengan mendatangi Polres Sorong Kota, Polres Kabupaten Sorong, dan Polsek Salawati, Jumat 1 Juli 2022. Hal tersebut merupakan salah satu perwujudan dari sinergitas dan soliditas TNI Polri, sehingga TNI dan Polri akan semakin solid dan siap bahu-membahu bekerja sama dalam menciptakan suasana kondusif dalam rangka mengawal pembangunan negara demi terciptanya stabilitas nasional dan kesejahteraan rakyat. Pada kesempatan tersebut, Pangko Armada 3 sendiri turut mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-76 Korps Bayangkara melalui video klip ucapan yang dibuat secara khusus untuk dikirim kepada Polda Papua Barat. Sedangkan ketiga komandan satuan di Koarmada 3 datang langsung ke Mako Polres yang berada di Sorong dengan membawakan kue ulang tahun. Kapal markas Guspurla Koarmada 3 berikan penyuluhan keselamatan nelayan di tengah laut. Di sela-sela pelaksanaan Operasi Garda Arnawa 2022, kapal markas Guspurla Koarmada 3 KRI Madidihang 855 melaksanaan pembinaan kepada nelayan lokal yang sedang melaut di perairan Kepulauan Aru. Bentuk pembinaan kepada mereka dilakukan dengan memberikan pengarahan pentingnya keamanan dan keselamatan di laut. Di samping itu juga memberikan bantuan obat-obatan berupa vitamin sebagai bentuk upaya pendekatan kepada para nelayan tersebut. Pada kesempatan tersebut, Komandan Gugus Tempur Laut Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Ashari Alamsyah CHRMP menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Komandan KRI Madidihang 855 kepada para nelayan lokal di Kepulauan Aru merupakan implementasi tugas TNI Angkatan Laut yang tertuang dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 9E, yaitu melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut, sehingga kepercayaan nelayan sebagai mitra kemaritiman terhadap TNI Angkatan Laut dapat terbentuk dan pada akhirnya akan terjalin kerjasama secara tidak langsung untuk menjaga pertahanan dan keamanan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah perairan yurisdiksi Indonesia. Pangko Armada 3 terima kunjungan LMA Sesorong Raya bahas pendidikan untuk generasi muda Papua. Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CHRMP MTR Opsla menerima kunjungan Lembaga Masyarakat Adat atau LMA Sesorong Raya yang dipimpin oleh Ketua Harian LMA Papua Barat Franky Umpein di Pacific Room Mako Koarmada 3 Katapop Kabupaten Sorong, Papua Barat, Kamis 30 Juni 2022. Dalam sambutannya, Pangko Armada 3 menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Ketua Harian LMA Papua Barat dan LMA Sesorong Raya untuk bersilaturahmi dan membahas pembangunan Papua, khususnya bidang pendidikan, di mana kita semua harus mempersiapkan generasi muda Papua dalam segala aspek pendidikan dan diharapkan kelak nantinya semakin banyak generasi muda Papua yang mempunyai wawasan kebangsaan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, Ketua Harian LMA Papua Barat mengucapkan terima kasih atas penerimaan Pangko Armada 3 dan mengungkapkan bahwa kedatangannya bersama rombongan untuk menjelaskan
menjelaskan visi dan misi LMA, serta melaksanakan dialog berbagai topik yang bertujuan untuk memajukan Papua, serta mengapresiasi ide dan saran Pangku Armada 3 dalam peningkatan pendidikan bagi generasi muda Papua melalui pendirian sekolah unggulan di Papua Barat. Jalas Nastri Koarmada 3 mengunjungi prajurit TNI Angkatan Laut di perbatasan RI PNG. Ketua Daerah Jalas Nastri Armada 3 Nyonya Yuanita Irfansyah bersama pengurus Jalas Nastri Armada 3 yang didampingi Ketua Korcap 10 Daerah Jalas Nastri Armada 3 Nyonya Mary Ferianto Pemar Paung melaksanakan kunjungan untuk melihat lebih dekat keadaan para prajurit pengawal pos TNI Angkatan Laut Posal Skou Sae dan sekaligus memberikan tali asih kepada masyarakat dan anak-anak yang berada di Skou Sae Distrik Muara Tami, Jayapura, Rabu 29 Juni 2022. Adapun kegiatan tersebut merupakan bentuk dari perhatian dan kepedulian terhadap prajurit pos TNI Angkatan Laut yang bertugas di daerah perbatasan RI Papua Nugini dan masyarakat yang tinggal di sekitar Posal Skosai. Pada kesempatan tersebut, Ketua Daerah Jalas Nastri Armada 3 menyampaikan rasa bangga terhadap prajurit TNI Angkatan Laut yang tangguh di segala medan sebagai pengawal Posal di perbatasan untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kunjungan kerja Ketua Daerah Jalas Nastri Armada 3 ke Jayapura. Ketua Daerah Jalas Nastri Armada 3 Nyonya Yuanita Irfansyah yang didampingi pengurus Jalas Nastri Armada 3 melaksanakan kunjungan ke Jayapura Selasa 28 Juni 2022. Setiba di Kesatrian Lantamal 10 Jayapura, Ketua Daerah Jalas Nastri Armada 3 langsung menuju TK Hang Tua Jayapura dan disambut dengan penampilan memukau atraksi koloni senjata dan melihat aktivitas murid siswa-siswi TK Hang Tua Jayapura serta memberikan bingkisan. Kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan dan tatap muka bersama anggota Jalas Nastri Korcap 10 Jayapura, di mana dalam sambutannya Ketua Daerah Jalas Nastri Armada 3 menyampaikan arahan dan ucapan terima kasih atas penyambutan yang sangat luar biasa dari Korcap 10 Daerah Jalas Nastri Armada 3. Pangku Armada 3 terima paparan rencana latihan Gladi Tugas 3 atau L3. Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CMTR Opsla menerima rencana garis besar latihan Gladi Tugas Temkat 3 atau L3 dari Komandan Satuan Kapal Cepat Koarmada 3 Kolonel Laut Pelaut Yudoko Timuryanto di Pasifik Room Mako Koarmada 3 Katapop Kabupaten Sorong, Papua Barat, Selasa 28 Juni 2022. Dalam paparannya dikatakan Komandan Satuan Kapal Cepat Koarmada 3 bahwa latihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan tempur unsur-unsur Koarmada 3 dalam melaksanakan tugas operasi laut TNI Angkatan Laut serta mempersiapkan latihan operasi amfibi guna mendukung latihan operasi laut 2022. Koarmada 3 gelar vaksinasi maritim di daerah transmigrasi. Koarmada 3 melalui Dinas Kesehatan Koarmada 3 terus menggencarkan program vaksinasi COVID-19. Kali ini pelaksanaannya melayani dosis 1, 2 maupun booster bertempat di daerah transmigrasi, tepatnya di Jalan Buton Majaran, RT 7 RW 2 Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Senin 28 Juni 2022. Adapun vaksin yang digunakan adalah jenis Pfizer dan Sinovac. Sedangkan peserta vaksin yang terdaftar semuanya dapat menerima suntikan vaksin tersebut, di mana sebelumnya terlebih dahulu dilaksanakan screening atau pemeriksaan fisik untuk menentukan bisa tidaknya peserta vaksin menerima suntikan vaksin yang sudah disiapkan. Dikatakan Kadiskes Koarmada 3 Kolonel Laut Kesehatan Dr. Agus Widodo, SPTHTKL, MTR Hanla MM, serbuan vaksin mandiri tersebut terus dilaksanakan yang merupakan perintah langsung Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SHCHR MPMTR Opsla dalam mendukung dan melaksanakan program pemerintah untuk mempercepat penanganan COVID-19 sejalan dengan perintah harian Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono untuk mendukung upaya percepatan penanganan wabah COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Penyerahan jabatan 2 Komandan Satuan Koarmada 3. Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CHR MPMTR Opsla memimpin upacara penyerahan jabatan Komandan Satuan Kapal Eskorta atau Satkor dan Komandan Satuan Kapal Amfibi atau Satvip Koarmada 3 di lapangan apel Mako Koarmada 3 Katapop Kabupaten Sorong, Papua Barat, Senin 27 Juni 2022. Adapun 2 pejabat Komandan Satuan Koarmada 3 yang menyerahkan jabatan adalah Komandan Satkor Kolonel Laut
Laut Pelaut Wahyu Cahyono yang akan mutasi sebagai Kasubdis Ops Disob Slatal Mabesal dan Komandan Satvip Kolonel Laut Pelaut Elmondo Sianipar yang akan melaksanakan pendidikan Sesko TNI di Bandung. Dalam amanatnya, Pangko Armada 3 mengatakan bahwa penyerahan jabatan yang dilaksanakan merupakan bagian dari pembinaan personel untuk memberikan kesempatan dan peluang melalui penempatan jabatan baru serta untuk mendapatkan kesempatan melaksanakan pendidikan sehingga dapat mendukung jenjang karir ke depan. Pangko Armada 3 menerima tim audit kinerja Itjenal tahun 2022. Bertempat di ruang rapat Pangko Armada 3, Mapolres Kabupaten Sorong, Papua Barat, Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CHRMP MT Ropsla mengikuti acara pembacaan taklimat awal audit kinerja Itjenal tahun 2022 oleh Irops Itjenal Laksamana Pertama TNI Nur Syawal M, Senin 27 Juni 2022. Dalam sambutannya dikatakan Pangko Armada 3 bahwa taklimat awal ini merupakan tanda dimulainya kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Itjenal di lingkungan Koarmada 3. Untuk itu disampaikan bahwa seluruh jajaran Koarmada 3 siap mendukung kelancaran tugas tim audit. Pada bagian lain dalam sambutan Itjenal Laksamana Muda TNI Sunaryo CFRA CGCAE yang dibacakan Irops Itjenal, dikatakan bahwa kegiatan audit kinerja Itjenal tahun 2022 yang dilaksanakan di Koarmada 3 dan jajarannya mulai tanggal 27 Juni sampai dengan 15 Juli 2022 bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan program kerja dan anggaran yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan. Lanal Biak berikan ucapan selamat hari ulang tahun Bayangkara ke-76 di Mako Polres Kabupaten Biak Numfor. Seluruh anggota Lanal Biak bersama-sama anggota TNI Angkatan Laut Wilayah Biak meliputi Guskamla Koarmada 3, Lanudal Biak, Wing Udara 3 Biak dengan membawa kue tart mendatangi Mako Polres Kabupaten Biak Numfor dalam rangka memberikan ucapan selamat hari ulang tahun Bayangkara 1 Juli 2022. Kedatangan rombongan anggota TNI Angkatan Laut Wilayah Biak tersebut disambut AKBP Adi Triwidianto, Kapolres Biak Numfor bersama seluruh staf dan anggotanya. Di saat selesai melaksanakan kegiatan upacara peringatan HUT Bayangkara di lapangan Mako Polres Biak Numfor, tampak suasana keakraban dalam momen tersebut. Seluruh anggota TNI Angkatan Laut dan anggota Polres Biak Numfor bersama-sama membaur dengan penuh sukacita merayakan Hari Jadi Kepolisian Republik Indonesia. Dan Lantamal 14 Sorong resmikan renovasi Meskoal. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 14 Sorong, Laksamana Pertama TNI Imam Musani SE MSI MTR Opsla meresmikan renovasi Meskoal Lantamal 14 bertempat di Kompleks Lantamal 14 Jalan Ahmad Yani Klademak, Kecamatan Sorong Manoy, Kota Sorong, Papua Barat, Kamis 30 Juni 2022. Acara diawali dengan laporan pelaksanaan renovasi Meskoal oleh Kepala Dinas Fasilitas Pangkalan Kadis Faslan Lantamal 14 Letkol Laut Khusus Pahala Tris Prianto Wibowo STMT selaku PPK. Kemudian sambutan dan Lantamal 14, penandatanganan prasasti, pengguntingan pita, pembacaan doa, dan pemotongan tumpeng. Bentuk sinergitas dan Lanal Timika kunjungi Polres Mimika berikan ucapan HUT Bayangkara ke-76. Sebagai bentuk meningkatkan sinergitas antara TNI dan Polri, maka Komandan Lanal Timika Letkol Laut Pelaut Aprilis Lucien M. Han MTR Opsla Jumat 1 Juli 2022 pagi menyambangi Mapolres Mimika untuk memberikan ucapan kepada jajaran Polri dalam rangka HUT Bayangkara ke-76. Kedatangan dan Lanal Timika bersama para perwira staf Lanal Timika di Mapolres Mimika diterima langsung oleh Kapolres Mimika AKBP IGD Putra SH SIK bersama PJU Polres Mimika. Giat Lanal Morotai laksanakan penanaman mangrove dan Lanal Morotai Letkol Laut Pelaut Amin Wibowo ST secara langsung memimpin penanaman bibit mangrove di Desa Daruba Pantai, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai pada hari Sabtu 2 Juli 2022. Pada tahap awal penanaman bibit mangrove ini akan dilaksanakan setiap minggu untuk mencapai target penanaman 5.000 pohon mangrove di setiap daerah. Kegiatan ini merupakan program dari TNI Angkatan Laut dan direncanakan akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 26 Juli 2022. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Jalas Nastri, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Morotai, Saka Bahari, perangkat Desa Daruba, dan masyarakat setempat.
Komandan Lanal Ternate beserta staf dan jajaran kunjungi Satuan Polri di Malut tepat pada 1 Juli 2022, di mana diperingati sebagai Hari Bayangkara. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Ternate, Letkol Marinir Ridwan Aziz MTR Hanla CHRMP bersama Ketua Cabang 2 Korcap 14 Daerah Jalas Nasri Armada 3 Nyonya Via Ridwan Aziz dan prajurit Lanal Ternate melaksanakan kunjungan ke Polda Maluku Utara memberikan ucapan selamat Hari Lahir Bayangkara ke-76 dan diterima langsung oleh Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Eko Parasetyo Siswanto beserta jajarannya di Mako Polda Maluku Utara. Dalam kesempatan tersebut, Komandan Lanal mengerahkan tim Younger Lanal Ternate menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Setelah dari Polda, jajaran Lanal Ternate melanjutkan mengunjungi Polres Ternate. Sekian edisi Third Fleet Highlight kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Pakai masker, harga mati. Tidak pakai masker, bisa mati. Gorawira, Madya Jala.